Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Marsiana. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu majas, kemudian jenis-jenis majas dan bagian-bagian dari majas beserta dengan contohnya. Tapi sebelum kita ke materinya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment video ini jika kalian merasa video ini memiliki manfaat untuk kalian. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya ya. Simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Teman-teman, kita mulai ya. Sekarang kita akan membahas atau mempelajari apa itu majas. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau dalam bentuk kiasan. Nah, jadi majas itu bisa dikatakan sebagai bahasa kiasan atau diksi pilihan yang digunakan untuk menggantikan kata yang lainnya ya. Pemakaian majas memiliki tujuan untuk menyampaikan tujuan sebuah pesan dengan imajinatif atau memiliki makna kiasan. Nah, sementara itu, fungsi majas ialah untuk menjadikan sebuah karya sastra lebih indah dalam segi pemilihan diksinya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, diksi itu adalah pilihan kata. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sebuah majas itu adalah gaya bahasa yang bersifat kiasan yang dapat menimbulkan efek, karakteristik, dan makna tertentu pada sebuah karya sastra. Nah, karya sastra itu bisa puisi, cerpen, kemudian novel, dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis majas. Nah, jenis-jenis majas itu ada 4, namun dari keempat ini juga ada beberapa bagian-bagiannya lagi. Nah, untuk di sini kita hanya akan membahas satu majas saja. Jadi, jenis majas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah majas perbandingan, kemudian majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Kita masuk ke majas perbandingan. Jadi untuk video kali ini kita hanya membahas majas perbandingan saja ya. Majas perbandingan itu bertujuan untuk membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses menyamakan, melebihkan, ataupun mengganti. Bagian-bagian dari majas perbandingan itu ada banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah majas perbandingan yang bentuknya personifikasi. Nah, apa itu majas personifikasi? Itu majas yang menggambarkan benda tak bernyawa seolah-olah hidup seperti mempunyai sifat seperti manusia. Nah, contoh dari majas personifikasi ini ada kita bisa buatkan contohnya, misalnya di malam yang indah ini bulan tersenyum padaku seolah ikut merasakan kebahagiaan yang membucah di dadaku. Nah, kita kan bisa menganalisa sendiri ya, atau berpikir sendiri, pernahkah kita melihat bulan tersenyum? Nah, yang bisa tersenyum itu kan hanya manusia. Nah, oleh sebab itu dikatakanlah majas personifikasi ini adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu itu atau menggambarkan sesuatu seolah-olah bisa seperti manusia. Oke, selanjutnya ada majas metafora. Nah, apa itu majas metafora? Majas yang meletakkan objek bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam ungkapan. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam kiasan ini biasanya bersifat eksplisit atau mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingannya. Contoh dari majas metafora ada Dara merupakan tangan kanan manajer keuangan. Nah, posisinya itu membuat pegawai lain iri kepadanya. Kita tahu bahwa tangan kanan yang dimaksud di sini artinya adalah orang kepercayaan, bukan benar-benar tangan sebelah kanan atau bentuk lain ya. Kemudian kita buatkan satu contoh lagi, misalnya Depa baru bangun saat Raja Siang berada di tengah-tengah langit. Nah, Raja Siang di sini artinya adalah sebuah matahari. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada majas simile.
Apa itu majas simile? Itu majas yang membandingkan dua hal berbeda menjadi sesuatu yang dianggap sama. Penggunaannya biasanya menggunakan konjungsi seperti bagaikan, laksana, dan sebagainya. Contoh dari majas simile ini misalnya Lala, wajah Lala dan Rizka bagaikan pinang dibelah dua. Nah, pinang dibelah dua itu bisa kita kategorikan mirip atau kembar ya. Kemudian selanjutnya, anak perempuan itu seperti kura-kura dalam tempurung. Itu contoh dari majas simile. Kemudian yang selanjutnya adalah majas hiperbola. Nah, apa itu majas hiperbola? Yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh dari majas hiperbola ini misalnya Charles adalah anak yang pintar hingga bisa mengerjakan soal matematika sesulit itu dalam sekejap mata. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, orang tuanya banting tulang mencari nafkah sementara anaknya justru menghambur-hamburkan uang. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata sekejap mata artinya sangat cepat ya. Kemudian banting tulang maksudnya di sini adalah pekerja keras. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kasar atau bahkan tidak sopan dengan padanan yang lebih bagus. Contohnya di sini adalah tahun ini beberapa perusahaan milik negara membuka lowongan kerja untuk para difabel. Misalnya ya, kemudian kita lihat di sini kata difabel itu adalah kata untuk menggantikan orang cacat. Jadi dihaluskan lagi, makanya menggunakan majas eufemisme. Kemudian selanjutnya majas metanomia. Majas metanomia adalah majas yang menyandingkan nama, barang, atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat dengan kata tertentu. Contohnya, supaya noda cepat hilang sebaiknya menggunakan vanish. Kemudian, tolong belikan aku aqua di Alfamart. Nah, kita bisa lihat di sini Vanish itu adalah salah satu merek pembersih pakaian. Kemudian aqua itu merupakan uh, merek dari sebuah air minum kemasan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya alegori. Ini salah ketik ya, alegori maksud saya di sini. Alegori itu adalah majas yang menyandingkan suatu dengan kata-kata kiasan. Contoh majas alegori adalah misalnya suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nahkoda itu artinya adalah pemimpin keluarga. Kemudian majas simbolik. Nah, apa itu majas simbolik? Itu majas yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam mengungkapkannya. Misalnya, kebanyakan perempuan itu memang malu-malu kucing. Nah, malu-malu kucing di sini ibaratnya itu adalah memiliki sifat pemalu yang menutupi rasa kemauannya seperti kucing. Jadi seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu adalah majas synecdoche. Nah, majas synecdoche ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, majas prototo adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contohnya di sini, sudah seminggu Diva belum terlihat sekalipun batang hidungnya. Nah, artinya di sini adalah batang hidung itu menunjuk pada individu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adalah majas synecdoche. Tu tempro frate adalah gaya bahasa yang kebalikan dari yang tadi, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan unsur untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi tertentu. Contohnya di sini, Indonesia menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Nah, dalam hal ini Indonesia merujuk pada para pemain bulu tangkisnya saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi materi mengenai majas. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel ini bisa berkembang dan saya juga semakin semangat untuk terus mengupdate video-video pembelajaran seputar bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman semuanya, tapi saya ingin berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahami. Terima kasih, semoga bermanfaat.